Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pecinta kitab berbahasa Arab, sekarang kita bisa melanjutkan cerita Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini ada satu cerita yang menarik, cerita yang sangat masyhur di Al-Quran. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ainadu Bani Israel, kedurhakaannya Bani Israel. Wa kanat Bani Israel fi tiba'ihim atfala. Adalah Bani Israel itu pada perilaku mereka itu perilaku kekanak-kanakan. Wa atfalan mu'anidin, dan sifatnya itu anak-anak yang sering merengek. Wa kullama umiru, manakala setiap kali diperintahkan bi amrin dengan satu perintah, yukhalifunahu, ia melanggarnya, ila diddihi, bahkan melawan perintahnya gitu. Bukan hanya tidak melanggar, bahkan melawan perintah. Wa yastahzi'una bihi, dan mereka itu memperolok perintah itu. Jadi di sini Bani Israel itu sudah tidak tahu berterima kasih, tidak mau mentaati perintah nabinya, bahkan melakukan hal-hal yang sebaliknya. Ka'annahum yarawna minal wajib, seakan-akan mereka melihat dari sesuatu perintah yang wajib itu, an yubaddiluna ma yuqalu lahum, itu bisa mereka gantikan dengan sesuatu yang bisa apapun yang mereka katakan. Jadi perintah wajib itu bisa mereka ganti dengan apa saja yang mereka mau. Katiflin anidin, seperti anak-anak yang merengek, yuqalu lahu qum, yang dikatakan kepada anak itu, misalnya dikatakan kepada anak itu yang merengek itu, qum, berdirilah, fayajlis, maka ia berduduk. Disuruh berdiri, ia malah duduk. Wa yuqalu lahu ijlis, dan dikatakan baginya untuk duduk, fayakum, lalu ia berdiri. Pokoknya tidak mau mentaati perintah lah gitu. Disuruh duduk ia berdiri, disuruh berdiri ia duduk. Wa yuqalu lahu uskut, dikatakan diam, fayatakalam, lalu ia berbicara. Wa yuqalu lahu takallam, fayaskut, dikatakan baginya untuk berbicara, malah ia diam. Maka nafihim inadul atfal, adalah sifat mereka itu, pada sifat mereka itu ada kedurhakaan anak-anak. Fi khubatil ashrari, pada seburuk-buruknya satu keburukan. Fi huzil a'dadi, di dalam meremehkan satu a'da. Apa ini a'da ini, musuh atau janji nih? Fi huzil a'da, janji nih. Fi safahatil majanin, di dalam kebodohannya orang-orang yang gila. Jadi di sini disifatkan Bani Israel itu dengan seburuk-buruk kaum lah gitu. Kanu yuriduna ayyaskunu, adalah mereka itu ingin tinggal qaryatan, pada satu daerah atau satu desa, wa ya'kuluna ta'amahum, yang ia bisa makan daripada makanan-makanan satu desa itu. Asyahiyah, makan dengan enak, dengan lahap, minal khudri wal bakul, daripada sayur-sayuran, sayur mayur lah gitu. Sayuran al khudri ini hijau, hijau sayuran juga artinya, bukul ini juga sayuran. Walakinnahum, akan tetapi mereka, lamma qila lahum, manakala dikatakan kepada mereka itu, uskunu hadhil qaryah, tinggallah kalian itu di desa ini, di daerah ini, maksudnya di Baitul Maqdis. Wa kulu minha, dan makanlah kalian itu daripadanya apa yang ada tumbuh dari desa itu, dari Baitul Maqdis itu. Haitsu syi'tum, makanan yang mana saja yang kalian kehendaki. Ragadan, dengan enak lah sudah. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian itu dari pintu-pintu itu sujada, dalam keadaan tunduk ataupun sujud. Waqulu, dan katakanlah oleh kalian itu hitatun, minta itu pengampunan ampun. Naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin,
naghfir lakum, kami akan mengampuni bagi kalian khatayakum, akan kesalahan-kesalahan kalian, wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kami akan tambahkan rezeki kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini hittah ini kenapa dia rapat di sini ya? Coba nanti kita cari. Jadi khabar dari mubtada yang dibuang. Jadi hittah itu khabar dari mubtada yang dibuang. Ini nih. Ini penjelasannya. Hittatun khabarun li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu sya'nuha hittah. Lanjut. Ghadibu min hadzal amril ilahi, mereka marah, bisa dia marah ya. Ghadibu min hadzal amril ilahi, mereka merasa marah daripada perintah daripada Tuhan. Wa dakhalu, mereka masuk al-qaryata, akan satu daerah itu, kurhan, dalam keadaan kurang suka, wa huzuwan, dan mengolok-olok, yazhafuna ala astatihim, mereka merangkak di atas astatihim. Astat ini apa ya? Astatihim, kalau saya lihat di kamus ini artinya astatihim ini asal, asas dan asal. Gimana mengartikannya ya? Fabadalal ladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu mengganti qaulan, akan perintah, ghairal ladzi qila lahum, yang tidak dikatakan kepada mereka. Mereka melakukan apa yang tidak diperintah, dan mereka tidak melakukan apa yang diperintah. Begitulah Bani Israel. Fa'anzalallahu alaihim bala'an, maka Allah turunkan kepada mereka itu satu bala, satu ujian. Wa basa alaihim waba'an, dan menurunkan atas mereka itu waba'an, satu wabah. Matu minhu mautal firon, matilah daripadanya itu akan kematian firon, kematian tikus. Gimana maksudnya ini? Firon ini jamak daripada fa'run. Wa idza umiru bi amrin, apabila mereka diperintah bi amrin, dengan satu perintah, aksarus soal, mereka memperbanyak pertanyaan, wa tangkir, dan mereka selain memperbanyak pertanyaan, dan yaitu tangkir, mendalami pertanyaan lah gitu. Maksudnya mereka suka bertanya sesuatu yang memberatkan mereka nantinya. Sya'na rajulin, dan ia memperbanyak dari satu urusannya seseorang. La yuriduna an ya'mala, ia tidak ingin mengerjakan. Fayuksiru su'ala, maka ia memperbanyak pertanyaan, wa tangkir, dan pendetailan. Sebenarnya pendetailan itu sebenarnya akan menyusahkan mereka. Hadasa fi Bani Israel hadisu qatlin, terjadilah pada Bani Israel itu kejadian pembunuhan. Fa'ahamma dzalika Bani Israel, maka fa'ahamma, fokuslah mereka itu akan urusan pembunuhan itu pada Bani Israel. Maksudnya ini walam yahtadu ilal qatil, dan Bani Israel itu tidak menemukan siapa pembunuhnya. Ada seorang yang mati, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ini menarik kisahnya ini. Ini baru saya tahu juga ini. Baru tahu secara gimana ya? Secara detail tentang kisah ini. Walam yahtadu ilal qatil, mereka tidak menemukan siapa pembunuhnya. Wa kana su'alu 'anil qatili hadisan nas, dan adalah pertanyaan-pertanyaan tentang pembunuhan itu menjadi buah bibir orang-orang. Ja'u ila Musa, mereka datang kepada Musa alaihi salatu wassalam. Wa qalu, mereka berkata, a'inna, tolonglah kami,
Ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, fi hadhil qadiyah, pada urusan ini. Wada'allaha yubayyinu lana al-qatil, dan berdoalah kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami siapa pembunuhnya. Al-Baqarah. Nah, inilah nama dari surat Al-Quran berasal dari kejadian ini. Wada'a Musa rabbahu, dan berdoalah Musa kepada Tuhannya. Fa'auha ilaihi, dan ia mewahyukan kepada Musa an ya'murahum, untuk memerintahkan kepada mereka Bani Israel bidzabahi baqaratin, dengan menyembelih Baqarah, yaitu sapi betina. Hunalika, dari sanalah halatil musibah, terjadi musibah. Wa bada'a Bani Israel, mereka memulai, Bani Israel itu yas'aluna wa yaskharun, mereka meminta-minta dan mereka bukan meminta, ini bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya dan wa yaskharun, dan berbangga-bangga. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan manakala berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sungguh Allah memerintahkan kepada kalian, antasbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa, mereka berkata kepada nabinya, lihat, apakah kamu mau menjadikan kami ini olo-oloan? Gitu. Gini cara akhlak mereka berbicara kepada nabinya. Qala, maka berkata Nabi Musa, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari aku menjadi orang-orang yang jahil. Wa huna, dan di sana arsalul as'ilah, mereka banyak mempertanyakan pertanyaan. Qalu, mereka bertanya, mereka berkata, ud'u lana rabbak, berdoalah bagi kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya, untuk menjelaskan kepada kami seperti apa sapi yang ia suruh itu. Jadi coba bayangkan, seorang nabi disuruh untuk berdoa kepada Tuhanmu, seolah-olah itu bukan Tuhannya mereka juga. Ini bentuk kekurang ajarannya mereka. Qala innahu, berkata Musa, innahu yaqulu innaha baqarah, sesungguhnya ia berkata Allah, sungguh ia sapi itu baqaratun, satu sapi yang la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sungguh ia sapi itu sapi yang tidak tua, tidak juga terlalu muda. Awanun baina dzalik, yang ia pertengahan di antara yang demikian itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah olehmu apa yang diperintahkan. Walam yaqifu ala hadas soal, dan tidak berhenti mereka itu daripada bertanya. Bal bada'u, bahkan mereka memulai yas'aluna an launiha, bertanya tentang warnanya sapi. Qalu du'u lana rabbak, mereka berkata, berdoalah kepada Tuhan bagi kita itu, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana ma launuha, untuk menjelaskan kepada kami bagaimana warna sapi yang tidak tua dan tidak muda itu. Qala, ia berkata Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun safra, sungguh Allah itu berkata bahwa sapinya itu sapi yang agak yang warnanya kuning, faqi'un, yang agak tua, warna kuningnya itu, launuha tasurun nadhirin, yang membuat orang senang melihatnya. Walam yajidu su'alan fatlaqus su'al. Ini walam yajidu su'alan, dan tidaklah mendapati mereka itu pertanyaan. Maksudnya gimana ini? Fa'atlaqus su'al, maka mereka fa'atlaqus su'al, mereka melontarkan pertanyaan lah gitu. Qalu du'u lana, mereka berkata, berdoalah bagi kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya, untuk menjelaskan kepada kami
sapi itu. Innal baqarata syabaha alaina, sungguh sapi yang Allah telah serupakan atas kami itu, maksudnya telah jelaskan itu, wa inna insyaallah la muhtadun, dan kami ini insyaallah dari benar-benar akan orang yang mendapatkan la muhtadun, muhtad, diberikan petunjuk lah gitu. Qala, ia berkata Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun, sungguh ia mengatakan, Allah maksudnya ini, Musa membicarakan bahwa Allah itu berkata, innaha, bahwasanya ia sapi itu la dalulun tusirul arda, bahwa sapi itu sapi yang tidak pernah membajak sawah, wala tasqil harsa, dan sapi yang tidak pernah dipakai mengairi ladang, musallamatun la syiyata fiha, musallamatun la syiyata fiha, yang selamat, la syiyata fiha, yang tidak ada belang-belang padanya, kalau nggak salah ini artinya, musallamatun la syiyata fiha. Wa wuqifu, dan mereka berhenti fi hadhil marrah, pada satu kali ini, li'annahum qalu, karena bahwasanya mereka berkata, wa inna insyaallah la muhtadun fahtadau, dan kami insyaallah itu akan diberikan petunjuk, fahtadau, maka mereka mencari lah, mungkin artinya ini fahtadau. Walakin as'alatahum, akan tetapi pertanyaan mereka itu, dayaqat alaihimul amr, itu malah menyusahkan atas mereka urusan ini, karena terlalu banyak urusan, karena terlalu banyak pertanyaan, maka itu akan memberatkan mereka. Falau dzabahu ayya baqaratin, maka jika mereka menyembelih sapi yang random lah, sapi mana saja tanpa banyak bertanya, lakanat kafiyah, maka itu sebenarnya mencukupi. Akan tetapi karena terlalu banyak pertanyaan, itu malah menyusahkan mereka. Walakinnahum syaddidu, akan tetapi mereka itu terlalu ekstrim, terlalu bersangatan. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah menyulitkan atas mereka. Afattashu anil baqarah, nah mulailah mereka mencari sapi yang sudah digambarkan. Mereka mulai mencari tentang sapi itu, al-awan yang pertengahan umurnya, as-safra warnanya kuning, al-faqi yang agak tua kuningnya, launuha allati la tusirul arda, yang tidak pernah membajak tanah, wala taskil harsa, dan tidak pernah mengairi sawah, al-musallamah yang selamat, yang sehat, allati la syata fiha, yang tidak ada belang-belang padanya. Wa nadara wujudu hadhil baqarah, dan jaranglah oleh adanya sapi-sapi yang seperti ini, al-gharibah, yang asing, yang aneh, yang jarang lah. Fa amma baqaratun, maka adapun satu sapi itu, faridun, yang agak tua, wa imma baqaratun bikrun, adapun ada sapi yang terlalu muda, jadi susah mencarinya jadinya. Wa imma awanun, terkadang ada yang ditemukan itu pertengahan umurnya, walakin ghairu safra, akan tetapi warnanya tidak kuning. Wa imma baqaratun awanun safra, adapun didapati sapi itu warnanya umurnya pertengahan, warnanya kuning, akan tetapi walakin launuha ghairu faqi, akan tetapi warnanya tidak kuning tua. Wa imma baqaratun awanun safra faqi'un launuha, dan terkadang didapati sapi itu umurnya pertengahan, warnanya kuning, warna kuningnya tua, walakinnaha baqaratun dalulun tusirul arda, akan tetapi sapi itu sudah pernah dipakai untuk membajak sawah. Kan syaratnya harus tidak pernah. Wa imma baqaratun awanun safra faqil launuha la tusil arda walakinnaha taskil harta. Ditemukanlah sapi yang pertengahan umurnya, warnanya kuningnya tua, tidak pernah dipakai membajak sawah, tetapi sudah pernah dipakai mengairi. Wafattashu, mereka mencari, wa alimu, dan mereka mengetahui akibat hadat tangkir,
bukan akibat terlalu banyak bertanya ini. Ya, kalau seandainya tidak terlalu banyak bertanya, mereka akan mudah menemukan sapi itu. Mahia malaunuha mahia wa ta'ibu, mereka merasa lelah. Wa aradallahu biyatimin khaira, dan Allah menghendaki biyatimin. Apa maksudnya yatim ini? Mungkin kasihanlah khairan, akan satu kebaikan. Fawajadu, maka mereka menemukan hadhil baqarah, akan sapi yang cocok lah gitu dengan gambaran yang Allah berikan. Allati wasafahallah, yang Allah telah menentukan sifat-sifat ciri-cirinya indahu di sisinya. Fashtarauha, maka orang Bani Israel itu membelinya sapi itu bisa manin qalin, dengan harga tinggi, jiddan itu mahal sekali. Fadzabahuha, maka mereka menyembelihnya, wa makadu yaf'alun, dan hampir mereka itu tidak mengerjakannya, hampirlah gitu, saking sulitnya menemukan sapi itu. Wa amarallahu an yudrabal maqtul, dan memerintahkanlah oleh Allah itu untuk dipukul orang yang dibunuh itu. An yudrabal maqtul, mungkin di sini bijiz'in dengan apa ini ya? Dengan balasan min ajza'il baqarah, daripada balasan sapi. Fayahya, mungkin di sini maksudnya ini fayahya, maka Allah menghidupkan orang yang dibunuh itu dengan sebab dipukul gitu kan. Jadi orang yang mati itu dipukul lagi. Untuk kenapa dipukul? Untuk agar nanti hidup lagi. Wa yukhbira, dan orang yang mati itu sudah hidup dan mengabarkan siapa biismil qatil, siapa yang sudah membunuhnya. Wa hakadza kana, dan begitulah yang terjadi. Jadi orang yang mati itu hidup lagi dan ia mengabarkan siapa yang membunuhnya. Jadi tahulah orang-orang siapa pembunuhnya. Nah, mungkin mati lagi, mungkin di sini tidak hidup terus. Nah, syariah di sini Nabi Musa menurunkan syariatnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.